tentu saja kita akan kilas balik dulu melihat siapa sosok di balik Ibu Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah pelopor, pejuang yang berusaha membuka cakrawala pendidikan untuk kaum perempuan. Jadi yang membuat emansipasinya wanita untuk supaya setara gendernya dengan para pria atau para laki-laki itu adalah beliau. 140 tahun lalu beliau berjuang dan saat ini kita menikmati, ya. Kita sudah banyak melihat kaum perempuan masa kini di masa modern ini sudah luas, sudah merambah ke berbagai bidang dari ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, semuanya ada kaum perempuan di sana. Bahkan untuk politik sendiri, afirmasi mereka meminta 30% untuk kuota perempuan karena dianggap mampu mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, bagi kita kaum perempuan tentunya saat ini, karena kepemimpinan itu adalah jati dirinya setiap insan, manusia terlahir itu minimal memimpin dirinya sendiri. Tetapi untuk perempuan tidak seperti itu. Dia berperan ganda. Kalau di rumah tangga, jelas wanita atau perempuan adalah sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya. Jadi kita kaum perempuan tetap harus menyadari itu. Kita diberikan kebebasan karena pendidikan yang dinikmati oleh kaum perempuan bisa setara dengan para laki-laki, tapi kita tidak boleh lupa, tidak boleh salah kaprah memanfaatkan situasi emansipasi ini. Jadi tetap memimpin dirinya sendiri, tetapi di keluarga berarti ada pemimpin kita, yaitu panutan kita, suami kita. Itu. Kemudian dalam hal-hal pemerintahan, kalau jabatan yang diampu oleh seorang perempuan dia mendapatkan puncak pimpinan, berarti jelas dia harus berlaku dengan penuh tanggung jawab memimpin anak buahnya. Ini pesan ibu untuk anak-anakku semua. Karena ini adalah generasi milenial, tetap anakku, sehebat apapun nanti kalian, karena pendidikan kalian yang semakin tinggi, kita harus menyadari, kita harus mampu menghargai hasil perjuangan dari Ibu Raden Ajeng Kartini ini luar biasa. Tanpa beliau, saat ini mungkin kita belum bisa menikmati apa-apa. Mungkin yang namanya perempuan itu masih saja dilecehkan atau hanya menduduki strata yang paling dasar gitu. Tapi karena perjuangan dari Ibu R.A. Kartini, emansipasi pada perempuan kita peroleh, dan saat ini kita harus memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Itu mungkin yang bisa disampaikan tanggapan dari Ibu, karena waktu juga, insya Allah anak-anakku semua saat ini perintislah cita-cita kalian setinggi mungkin, karena kita sudah diberikan kebebasan untuk meraih pendidikan seluas-luasnya. Menurut pandangan saya dan menurut pandangan Islam, sejak 15 abad yang lalu, Al-Quran sudah menghilangkan diskriminasi tentang wanita dengan pria. Di dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa pria dan wanita tidak ada bedanya untuk menjadi seorang khalifah. Ada pada surat Al-Baqarah ayat 30. Dan wanita selama ini selalu dikatakan tidak baik untuk sebagai seorang pemimpin, tetapi Allah menciptakan 4 sifat pada wanita yang ternyata dapat dijadikan menjadi seorang pemimpin. Di antaranya, pertama, wanita itu diberikan sifat oleh Allah sebagai partisipan. Maksudnya apa? Wanita itu mempunyai ingin selalu bermusyawarah, di mana sifat musyawarah itu dipakai di dalam suatu manajemen, dalam suatu kepemimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita itu pemberi wewenang. Jadi wanita itu sering mendelegasikan, sering memberikan wewenang kepada bawahannya. Itu salah satu juga sifat daripada sebagai seorang manajemen. Kemudian yang berikutnya, wanita itu kita tahu bahwa dia pengatur ekonomi yang baik. Selama ini kita tahu dia mengatur rumah tangga. Jadi di dalam Al-Quran juga wanita itu bisa menjadi seorang pimpinan, baik mau jadi pimpinan di pendidikan, pemerintahan, atau apapun, dengan baik dalam mengatur ekonomi. Selama ini dia bisa mengatur di dalam rumah tangga, jadi bisa juga dijadikan seorang pemimpin, akan terbawa baik di dalam memanage suatu menjadi seorang pimpinan. Yang terakhir,
Yang keempat, sifat yang diberikan oleh untuk wanita itu adalah selalu berpikir kepada masa depan. Wanita lebih senang memperbanyak informasi daripada laki-laki. Menurut pendapat ibu membaca dari satu pendapat. Nah, itu juga merupakan salah satu ciri sebagai seorang pimpinan. Jadi menurut saya wanita pada saat ini tidak kalah dengan seorang laki-laki dan bisa menjadikan seorang pemimpin. Dan untuk menjadi seorang pemimpin yang di dalam Al-Quran itu tentunya kalau dia mempunyai kriteria sebagai seorang pemimpin. Nah, di dalam masa sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang dipimpin oleh seorang wanita, diantaranya Menteri Keuangan, kalau zaman dulu Cut Nyadin, R.A. Kartini, dan banyak lagi. Bahkan di zaman dulu, zaman Nabi itu adalah istri-istri Nabi itu Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Dia menjadi seorang pimpinan di masa dia pada saat itu. Nah, menurut saya, jadi tidak ada salahnya bahwa wanita juga bisa memimpin, menjadi seorang pemimpin yang baik. Tapi tentunya harus mempunyai kriteria-kriteria sebagai seorang pemimpin. Mungkin itu menurut pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peranan saya atau peranan wanita di dalam Hari Kartini ini adalah bahwa seorang wanita itu sebagai seorang pemimpin harusnya yang pertama harus tegas. Ya, tentu saja dalam hal ini tegas dalam berarti tidak menyakiti orang lain ataupun tidak menyakiti diri sendiri dalam menentukan kebijakan. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus teliti. Dan apalagi dalam hal ini koperasi adalah menyangkut masalah uang. Jadi pemeriksaan uang itu harus dengan teliti. Yang ketiga, bisa bekerja sama. Bekerja sama dalam arti dengan karyawan, dengan anggota, ataupun dengan pengurus-pengurus lainnya. Dan kebetulan pengurus koperasi SMA 11 adalah ibu-ibu semua. Dan yang keempat adalah harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam pemeriksaan masalah keuangan. Tanggapan saya tentang perempuan sebagai pemimpin tuh gimana ya? Karena saya mendengar beberapa perspektif bahwa pemimpin itu harus laki-laki dan kita sebagai pemimpin perempuan harus bisa membatalkan perspektif itu karena perempuan juga memiliki kemampuan yang setara bahkan lebih dengan laki-laki. Saya juga yang berterima kasih kepada Ibu Kartini yang telah memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki di dalam bidang pendidikan.